Shalom Bapak Ibu sahabat Turhiman yang dikasihi Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kesetiaan Bapak Ibu dan sahabat Turhiman dimanapun Anda berada, yang senantiasa bertumbuh bersama dalam iman melalui renungan dari channel YouTube ini. Secara pribadi saya berterima kasih atas support yang Bapak Ibu berikan sehingga channel YouTube ini masih bertahan hingga saat ini. Dan dalam kesempatan ini kami minta dukungan doa dari Bapak Ibu agar Ruhiman Ministry tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada yang bertanya pada saya, Ruhiman Ministry ini bergerak di bidang apa? Kemudian dengan sukacita saya menjawab, Ruhiman Ministry bergerak dalam bidang pelayanan pendidikan iman dan pelayanan sosial. Pelayanan pendidikan iman Kristen salah satunya ya melalui media channel YouTube ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya berharap adanya saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dan perlu disampaikan bahwa mulai bulan ini kami membagikan pelayanan pendidikan iman Kristen ini 1 bulan 1 kali, dengan harapan durasi lebih panjang dari biasanya. Kami tetap berusaha memberikan layanan pendidikan iman Kristen bagi kita semua, dan kiranya Tuhan terus menguatkan kita di dalam setiap renungan-renungan yang kita dengarkan. Dan saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kado Natal. Kado bisa saja diberikan sebagai apresiasi saat lulus pendidikan, saat wisuda, atau saat kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, syukuran rumah baru, toko baru, usaha baru, dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi berbicara tentang kado tidak lepas dari identitas hari lahir. Kado identik dengan hari kelahiran. Dan seingat saya, dari kecil saya jarang sekali dirayakan hari kelahiran saya. Oleh sebab itu, jarang sekali saya mendapatkan kado saat ulang tahun. Apakah ada keinginan untuk dirayakan? Semua anak tentu mendambakan hari ulang tahunnya dirayakan, atau paling tidak diingat dan diucapkan sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk kasih sayang. Dan saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya anak-anak yang mendambakan hal itu Bapak Ibu. Orang dewasa lanjut usia pun mengendaki hal yang sama, yaitu adanya bentuk apresiasi, sebuah perhatian, sebuah kepedulian, sebuah kasih sayang di dalam merayakan hari ulang tahun. Dan berbicara tentang ucapan selamat menjadi sebuah fenomena yang muncul setiap tahun, bahwa adanya larangan mengucapkan selamat Natal dari non-Kristiani kepada kita yang merayakan Natal. Dan perlu saya garis bawahi bahwa renungan saat ini kita tidak mengupas doktrin atau ajaran lainnya di luar kekristenan tentang ucapan selamat Natal itu Bapak Ibu. Sebuah fenomena yang mungkin saja muncul setiap tahun di saat kita merayakan Natal. Namun terlepas dari hal tersebut, kita bersyukur bahwa kekristenan mengajarkan hukum kasih. Kita di dalam kekristenan diajarkan hukum kasih. Dan ada beberapa ayat yang akan saya bacakan untuk kita semua mengenai hukum kasih itu. Bagaimana kita bersikap terhadap dunia dengan segala pandangannya terhadap kekristenan Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39, ayat ini sangat familiar sekali ya, dan mungkin sering kali kita baca Bapak Ibu. Tetapi saya ingin mengajak kita kembali merenungkan
tema kado Natal di bulan ini. Dan nats yang pertama yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ini menjadi satu renungan buat setiap kita, dan inilah perkataan dari Tuhan Yesus kepada kita semua hari ini. Untuk kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Sebab itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu kemudian dalam bagian firman Tuhan lain, khususnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, berbicara juga tentang kasih. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi." Perhatikan baik, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Perhatikan baik, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan ajaran kasih ini seyogianya tertanam dalam hati kita, dan bukan hanya sekedar ilmu yang kita terima tentang kasih itu. Saya berharap ajaran tentang kasih itu bisa kita praktekkan, Bapak Ibu. Sekalipun ajaran agama lain memiliki doktrinnya masing-masing, dan kita saat ini diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita mengasihi. Bahkan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-46, ayat yang ke-47 berkata begini. Ini keren sekali Bapak Ibu. Matius 5 ayat 46 sampai ayat 47 berkata begini. "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Keren ya Bapak Ibu ya, keren. Dan kita gak bisa nolak ajaran ini Bapak Ibu. Dan saya berharap ayat ini bukan hanya sekedar keren yang untuk kita dengar, bukan sekedar keren untuk kita baca, tetapi keren karena Allah mengajarkan kita tentang mengasihi sedemikian rupa, bahwa Allah menginginkan kita untuk kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Karena Allah sendiri adalah kasih adanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada tema kado Natal. Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan sebagai kado Natal kita untuknya?
Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita orang berdosa. Dia sudah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Kado yang terindah telah diberikan Tuhan bagi kita. Pertanyaannya untuk kita, apa yang akan kita berikan padanya? Natal, perayaan Natal mungkin sudah lewat bagi kita. Atau bahkan juga ada beberapa gereja yang menunda perayaan Natal di awal tahun. Terlepas daripada itu Bapak Ibu, di penghujung tahun 2021 ini saya berharap kita semua memiliki damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat materi, berkat rohani, berkat kesehatan, bahkan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang tahun ini, semua itu dalam kendali Tuhan. Apa yang kita alami sepanjang tahun ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, sejauh mana Tuhan mengasihi kita? Dan hal ini seringkali saya singgung dalam renungan bulan-bulan sebelumnya, untuk sekedar mengingatkan kita bahwa rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Lalu kemudian kita bertanya, masa depan yang bagaimana? Saat ini saya dalam keadaan terpuruk. Saat ini saya dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan. Saat ini saya dalam keadaan rumah tangga saya berantakan. Lalu kemudian kita flashback sepanjang tahun ini. Kenapa Tuhan mengambil suami saya? Mengapa Tuhan mengambil istri saya? Mengapa Tuhan mengambil pekerjaan saya? Mengapa Tuhan mengambilkan kehidupan saya yang baik? Lalu di mana letak masa depan yang penuh dengan harapan itu? Lalu di mana rancangan damai sejahtera yang Tuhan janjikan buat saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang indah bagi setiap kita. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2022 dengan harapan baru, dengan impian baru, dengan cita-cita yang akan kita gapai, dengan segala sesuatu yang ada di dalam hati pikiran kita. Menjelang tutup tahun, mari kita merefleksikan hati dan pikiran kita. Seberapa dekat kita dengan Tuhan di tahun ini? Atau justru ketika masalah demi masalah datang menimpa kita, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, membuat kita kecewa sama Tuhan, akhirnya kita melupakan Tuhan. Menjadi renungan buat setiap kita Bapak Ibu. Terkadang Tuhan izinkan terjadi kehidupan yang tidak kita harapkan. Terkadang Tuhan izinkan semua terjadi yang tidak baik menurut kita, sampai akhirnya kita tersadar bahwa itulah jalan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Banyak kisah di dalam Alkitab yang bisa membuka hati pikiran kita. Banyak kisah di Alkitab yang bisa menguatkan iman kita, bahwa ketika Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita yang tidak baik menurut kacamata kita, bahwa sebetulnya Allah sedang membawa kita ke dalam satu padang yang indah, ke dalam satu tempat yang indah Bapak Ibu. Pertanyaannya kembali untuk kita, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Atau menjadi renungan juga bagi setiap kita, seberapa berdampaknya hidup kita bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui pengalaman, melalui kejadian yang sudah kita lewati di sepanjang tahun ini dan akan kita lewati juga di tahun 2022.
tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jangan menunda untuk berbuat baik, jangan menunda untuk mengasihi, jangan menunda untuk mengampuni, jangan menunda untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang yang membenci kita. Apa yang engkau bawa pada saat ini, segala bebanmu, segala penderitaanmu, mari serahkan kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari kita renungkan sejenak. Kita bisa ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa di tahun-tahun berikutnya pun Tuhan akan tetap bersama dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa agar gunung masalah yang kita punya boleh runtuh, dan ternyata gunung masalah itu tetap ada, yakinlah bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk mendaki gunung masalah itu dan menjadikan kita pemenangnya. Bukan karena kita mampu, namun karena kita dimampukan Tuhan. Bapak Ibu, sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, di akhir renungan hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kelahiran Kristus ke dalam dunia punya misi, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan biarlah kita menjadi bagian umat yang diselamatkannya itu. Selamat menyongsong tahun baru, dan tetaplah melangkah bersama Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini pula izinkan saya memohon maaf bila ada salah kata dalam setiap renungan yang saya bagikan untuk kita boleh sama-sama renungkan. Bapak Ibu bisa mendengarkan renungan lainnya di dalam channel YouTube ini. Dan bila ada yang kurang berkenan atau kurang tepat menurut pemikiran Bapak Ibu bisa WA ke kami, bisa respon ke kami, bisa komen di kolom komentar. Dan saya berharap kita semua tetap bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kado Natal apa yang akan kita bawa kepada Tuhan? Kado Natal yang Tuhan berikan bagi kita adalah nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan kado Natal berikutnya adalah Dia bukan hanya memberikan nyawanya untuk kita, tetapi Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap langkah kaki kita. Sekalipun peristiwa demi peristiwa boleh kita alami, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mendaki gunung masalah itu. Kiranya kita tetap bersandar pada Tuhan dan dikuatkan untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.